semua, selamat datang di podcast Ngaji Hadis Tematik, tempat kita ngobrol santai tapi ilmiah seputar pesan-pesan Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Bersama saya Siti Ajija, dan hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting dan relevan, yaitu amanah dalam menyampaikan berita. Nah, sebelumnya kita sapa dulu nih dosen pengampu mata kuliah hadis tematik kita, yaitu yang terhormat Bapak Haji Muhammad Iqbal Abdul Muin LCMA. Assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Bapak. Dan sudah hadir juga bersama saya narasumber yang sangat luar biasa, ada Kak Salsabila Nasution, mahasiswa KPIB semester 4. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam teman-teman semua. Jadi langsung aja nih ya Kak. Ya. Terkait dengan berita. Berita itu kan hal yang sudah ada di masyarakat ya Kak, yang sudah biasa. Tapi seringkali orang-orang tidak menjaga amanah dalam menyampaikan berita Kak. Nah, jadi Kak, terkait dengan amanah dalam menyampaikan berita, ketika kita mendapatkan berita nih Kak, tapi kita nggak yakin tentang kebenaran dari berita yang kita terima. Jadi bagaimana cara kita membagikan informasinya Kak agar bermanfaat buat orang lain? Nah, kalau itu kita bisa melihat dulu apa berita yang kita terima. Misalnya berita itu bermanfaat atau enggak. Kalau kira-kira bermanfaat, kita bisa membagikannya. Karena ada dalam hadis balighu walau ayat, yang artinya sampaikanlah walau hanya satu ayat. Berarti kalau kita sudah menyampaikan hanya satu ayat kebaikan, berarti kita sudah menyampaikan kebaikan yang sangat bermanfaat untuk orang lain. Jadi kita lihat kalau beritanya baik kita bisa sebarkan, tapi kalau dia kurang baik hanya sampai di kita saja. Seperti itu ya Kak. Iya. Jadi kalau beritanya itu nggak baik, mending nggak usah disebar gitu ya Kak. Cukup dari kita sampai di kita aja. Jadi Kak, apa yang harus kita lakukan jika mendengar berita tentang seseorang tapi kita nggak kenal Kak sebenarnya orang dalam berita itu siapa? Jadi bagaimana cara kita memverifikasi kebenaran informasinya Kak sebelum kita membagikannya ke orang lain? Nah, kalau kita mendengar berita itu kita tidak tahu dia siapa, tapi kita ingin tahu ini beritanya benar atau enggak. Nah, dalam hadis Muslim itu diriwayatkan dari Abu Hurairah, yaitu an Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kafa bil mar'i an yuhaddisa bi kulli ma sami'a, artinya cukuplah seseorang dikatakan pendusta apa yang dia dengar. Nah, jika kita melihat berita itu kita tidak kenal, lalu kita ingin memverifikasi itu benar atau tidak, cukuplah sampai di kita. Jika kita menyampaikan berita itu walaupun kita tidak kenal, kita sudah tahu misalnya ini baik atau ini benar atau tidak, atau kita tidak tahu. Nah, cukup sampai di kita. Berarti setiap apa yang kita dengar, kalau kita sudah tahu atau ada keraguan di dalam apa yang kita lihat itu, berarti itu dinamakan sudah pendusta. Jadi lebih baik sampai di kita saja untuk menghindari sesuatu yang keraguan. Jadi Karena kita belum tahu itu benar atau tidak, ya kan? cukup di kita aja gitu. Iya, cukup di kita saja menurut hadis riwayat Muslim. Jadi Kak, apakah hal itu juga berlaku jika kita mendengar informasi yang tidak kita saksikan langsung? Bagaimana cara kita memastikan beritanya Kak? Nah, sama juga dengan hadis tadi. Ada juga satu hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Nah, di dalam hadis itu terdapat yaitu man hadasa anni yuhadisu yarau annahu kadzibun fahuwa ahadul kadzibaini, yaitu barang siapa seseorang yang menceritakan berita dariku tapi diketahui bahwa berita itu bohong, maka dia termasuk orang-orang di antara pendusta itu. Nah, tadi kan pertanyaan dari kakak nih, kita nggak tahu ya, atau kita nggak menyaksikan secara langsung, tidak menyaksikan bagaimana berita itu kan, kita nggak menyaksikan secara langsung. Nah, jika kita tidak menyaksikan secara langsung, berarti kan kita tidak tahu kebenarannya. Nah, sesuatu yang kita tidak tahu kebenarannya atau ada yang keraguan, maka lebih baik sampai di kita juga. Karena jika kita menyampaikan berita itu, apalagi itu bohong, karena kita tidak tahu, kita termasuk di antara orang yang menyampaikan berita bohong itu dalam hadis tersebut. Iya Kak. Iya. Wah, keren banget teman-teman. Tapi Kak, kita udah di penghujung acara nih Kak. Sebelum kita tutup, mungkin Kakak ada pesan-pesan buat teman-teman podcast. Nah, pesan-pesannya itu tentang menyampaikan amanah dalam menyampaikan berita ini. Karena mengapa pentingnya amanah? Karena amanah itulah sangat sulit. Dalam menyampaikan berita sangat dibutuhkan kita amanah. Jadi, kebaikan apapun kalau kita tidak amanah itu kebaikannya tidak terlihat. Cukup itu
Masya Allah, terima kasih banyak Kak Caca atas ilmunya. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah buat semuanya. Amin. Dan untuk sobat semua, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.